Dan itu bukan perkara yang mudah saya rasa, karena apalagi jika nanti kita masuk di Grup Timur ya? Jadi tinggal nanti bagaimana egoisme dua pelatih ini ini ya Mas, apa bisa di blend ya jadi satu ya. Oke, Mas lanjut. Mungkin saiki ya pertanyaan klise Mas, tapi kita harus sama-sama punya harapan baik kan untuk PSS. Mas Antri melihat harapan baik PSS di tahun ini di kompetisi championship yang ini kan boleh dikatakan ini beda ya Mas daripada musim-musim sebelumnya. Tiga kali pertemuan ya, 3 round robin ya berarti. Nah terus ini kan PSS kalau untuk liga jangka panjang kan sebenarnya punya pengalaman karena kan kemarin di Liga 1 juga liganya panjang. Apa harapan Mas Andri untuk PSS di musim ini Mas? Oke, secara musim ini saya kira akan jadi jalan yang sulit Mas. Jalan yang terjal bagi PSS. Tapi yang penting adalah dia bisa bertahan dengan konsisten aja Mas. Mainnya lebih konsisten. Ini perjalanannya panjang Mas. Jadi kedalaman skuad mesti diperhatikan. Perjalanan yang panjang ini apalagi nanti sulit ya Mas, karena kita harus bisa masuk di 2 besar. Satu besar kalau mau langsung lolos. Tapi kalau tetap mau ada kemungkinan kan minimal ada di posisi 2 klasemen. 2 besar. Dan itu bukan perkara yang mudah saya rasa, karena apalagi jika nanti kita masuk di Grup Timur. Itu jelas perjalanannya jauh. Yang kedua, lawannya tidak mudah. Nah ini, tapi kita tetap optimis saja Mas. Dengan skuad yang bentukan saat ini oleh Peter Huistra dan juga Ansari Lubis nih. Ya cukup. Ya kita bisa berharap lah Mas. Kita bisa berharap untuk bisa bersaing di 2 besar klasemen. Walaupun nanti harus finish di posisi 2 untuk berebut lagi di posisi ketiga. Tapi saya rasa bisa, kita harus optimis lah. Kita juga lihat ya Mas. Kita kan ngikutin perjalanan di pembentukan tim ini juga kan. Semua pemain pilihannya Peter Huistra dan Coach Ansari. Jadi ini kan beda mungkin dari yang kemarin kan Coach Peter Huistra datang di terakhir yang pemainnya sudah ada. Ini Coach Peter cari sendiri, kerjasama dengan beberapa agen, nggak kayak kemarin kan satu agen toh. Nah ini kita melihat optimisme itu ya Mas. Coach Peter bisa kita bisa melihat itu Mas. Jadi tinggal nanti bagaimana egoisme dua pelatih ini ya Mas, apa bisa di blend ya jadi satu ya, sama-sama dikompromikan. Karena otomatis kalau dulu hanya satu orang yang bertanggung jawab di kepelatihan, sekarang 2 dengan posisi yang samar kan gitu. Meskipun Peter belum jelas ya posisinya. Kan posisinya belum jelas. Direktur teknik pun belum tentu ya, karena harus WNI dan sebagainya. Kan gitu Mas. Jadi posisinya kan samar Mas. Nah itu. Ya tentu kalau mereka harus bisa emosi egoisme mereka harus di blend dulu jadi satu. Agar ya dua-duanya itu bisa jalan. Ruang gantinya kondusif. Ruang gantinya kondusif. Kalau kan tadi ini karena 2 ini bisa jadi sumber masalah juga. Belum tentu nanti ketugasan seperti apa kan gitu. Salah-salahan iso ya Mas. Salah-salahan iso wae kan gitu. Masuk toh. Salah-salahan iso wae kan gitu. Jadi jangan sampai hal itu terjadi. Betul. Apalagi durasinya panjang dan ketat, harus peringkat 2. Kan gitu Mas. Target itu wis cetha toh Mas. Maksudnya minimal kan kudu 2 besar. Kan gitu. Minimal harus 2 besar. Itu targetnya jelas. Nah, ini ya harus harus apa ya? Ya harus itu tadi, harus di blend dua-duanya. Jadi emosi egoisme dua-duanya harus di blend. Jangan sampai nanti yang satu minta ini, yang satu minta ini, beda lagi ceritanya. Cocok, nanti di bench mana rame. Ya kan? Nanti kondusivitas internal ini harus benar-benar bisa dijaga ya Mas. Iya betul. Manajemen juga harus benar-benar bisa menguatkan sistem bonding itu di internal pemain dan pelatih juga berarti harus sinerginya sama ya. Visi misinya sama. Ya jangan sampai lah ya, seperti yang kemarin terulang. Terus di tengah jalan ganti pelatih, tengah jalan ganti pelatih. Pergantian pelatih di tengah jalan itu kan juga nggak gampang toh Mas. Ya kan sebagai pelatih mungkin Mas Herwi juga pernah menjadi pemain ya. Ya kan pernah merasakan jadi pemain. Jadi pergantian pelatih di tengah jalan itu kan bukan perkara mudah Mas. Setuju. Iya kan, nggak ada yang gampang di pergantian pelatih di tengah jalan itu. Kita ngikuti bareng ya Mas,
setiap konferensi pers, setiap kita wawancarai pelatih yang musim lalu, onone menggersulo ngeluh ya karena memang bukan pemain pilihannya lah dan sebagainya lah, itu jelas nggak bagus untuk kondisi tim ya Mas ya. Iya, itu juga itu aja kalau kita wawancaranya sama pelatih penunjukan ya Mas, tunjukan di awal. Ya. Itu aja mereka ngeluh itu bukan pemain pilihannya. Dan sekarang kalau ganti pelatih, itu pelatih yang ganti juga ngeluh ya, bakal yang ngeluh. Kayak piye itu lihatku wis ono iki posisine lagi nang ngisor. Kan gitu. Mumet Dadi kan pelatih sing pertama ki mumet, sing keloro ki mumet. Sing telu nah. Ayo gitu. Manajemennya ya mumet. Menuntaske keuangannya yang kemarin ke FIFA nggak bisa transfer, wah pusing apa ya? Nggak pusing apa makanya itu semoga halal itu wis dadi yang kemarin lah ya, tutup buku yang kemarin lah, tutup buku yang kemarin untuk mencoba untuk evaluasi diri jadi lebih baik wis ngono wae Mas. Kita kalau kuwi Mas, berarti squad yang tahun ini yang ini sudah ada ini squad Mas Antri dulu EB Mas. Kita kan ada 3 pemain asing ya. Yang satu ini baru newbie di Indonesia kan. Ijai ini. Iya. Nah, iki piye Mas iso ngangkat tim ra? Nek apa Tokantin karo Kleberson, dan Kleberson kan sudah sejak musim lalu di PSS ya. Tokantin jelas top skornya PSS, Kleberson jelas kaptennya PSS. Iki piye Mas melihat komposisi 3 pemain asing terus kemudian ada dengan nama-nama lokal yang lain ki piye Mas Antri melihatnya? Iya. Sudah bagus sih Mas. Karena mereka kehilangan sosok hoki, cara kerja mereka santai kan, berarti mereka sudah cukup percaya diri dengan skuad yang mereka miliki Mas. Tapi ya nanti tinggal sejauh mana nanti Gustavo Tokantis yang di depan itu dia punya pelapis yang cukup untuk menggantikan peran dia nanti di depan Mas. Karena kan di depan otomatis yang banyak diandalkan di Gustavo. Sementara pelapis yang bisa dimaksimalkan siapa nanti ya pelatih yang bisa menentukan. Ya. Oh, ini Mas, ada nama Irfan Mofu yang kemarin pas lawan PSBS cetak gol. Yang musim lalu di PSIS. Ya. Nah, ini juga ketoknya gacor Mas. Mungkin menemukan kepercayaan diri dan percaya diri optimis gitu loh Mas. Orangnya itu ketika teman-teman kemarin wawancara juga itu siap mau dimainkan berapa menit pun siap. Pokoknya kalau tampil saya akan maksimal. Nah, ini kan mental-mental seperti ini yang memang dibutuhkan PSS ya Mas, ketika nanti buntu misalnya atau kantin setelah buntu ada sosok yang memang bisa masuk dan ayo. Ya, itu penting ya, mental pemain. Jadi memang kita butuh pemain-pemain seperti itu, sing benar-benar wani getih ya gitu. Kalau dulu kan banyak yang dia bilang kita rame di media sosial kan banyak pemainnya orang getih, pemainnya nggak mau berjuang gitu. Tentu kita butuh sosok-sosok pemain apalagi di kompetisi yang panjang ini sing mampu membangkitkan mental di semua tim. Iya, saya pikir kita juga masih butuh sosok Fahrudin untuk di belakang Mas. Dan ini sudah mulai sembuh kan Mas dari cederanya. Moga-moga kita berharap dia bisa segera bermain secepat mungkin Mas untuk bisa mengawali kompetisi di Liga 2 dengan keberadaan dia. Karena bagaimanapun dia adalah sosok senior yang itu mampu mengangkat semua yang itu didengarkan oleh semua pemain. Gitu Mas. Dan dia didengarkan oleh semua pemain. Jadi dia itu sosok senior tapi yang bisa didengar oleh pemain. Dia tahu pernah malang melintang di sepak bola nasional, bahkan menjadi bagian dari tim nasional. Tapi dia besar itu dari PSS Sleman sejak dari usia remaja sampai usia senior. Pertama kali klub profesional kayaknya PSS dulu. PSS ada klub profesional pertama. Iya. Saya mengikuti beliau, saya mengikuti Fahrudin sejak dia bahkan bermain di Suratin ya Mas. Iya, Suratin bareng Mas Agus Maroko ya. Iya, Anang Hati gitu. Saya ngikutin dia. Itu apa Mas mungkin apa sing kemudian bisa kita kasih masukan Mas ke PSS secara tim ya. Karena kan nanti mungkin kemungkinan besar kemarin Peter ngomong ini masuk wilayah timur iki Mas. Barito neng kono, Persipura neng kono, Persela neng kono. Terus tim-tim besar itulah, misalnya 3 itu pun kan sudah menyulitkan untuk kedua besar. Iya. Nah, apa Mas yang bisa kita kasih masukan ke? Yang pertama tentu kedalaman skuad ini harus lebih diperhatikan Mas. Jadi kalau memang masih ada waktu untuk nambah dan ada kemungkinan pemain yang diincar tuh masih, ya kenapa enggak kan gitu. Jadi tambahin kalau memang mau niat ya ayo tambah gitu aja. Kan gitu lah Mas. Iya kan?
Kan gitu. Ya. Nah, kita harus punya kedalaman skuad yang bagus di antara pertandingan yang panjang, Ya, panjang. kompetisi Betul. yang panjang. Berarti kok kedalaman skuad itu kan harus diperhatikan. Nah gitu. Kalau memang masih ada kemungkinan untuk tambah ya tambah lagi kan ya. gitu. Kenapa enggak kan gitu. Kalau memang mau tipis tambah gitu aja kan. Lah karena gimana lagi kompetisinya panjang ya, betul. Kan gitu. Dan mungkin kan di tim-tim lain yang pengalaman kompetisi panjang kan juga mungkin masih bingung ya Mas liane. Iya. Ini kan PSS punya bekal itu ya. Harusnya Iya. memang persiapannya bisa lebih maksimal. Iya. Dengan apa ya? Ya kedalaman skuad harus lebih diperhatikan lah. Ya, ya. Gitu. Kalau memang perlu tambah, kalau saya melihat sih masih paling enggak butuh 3 lah Mas. 3 pemain. Iya, 3 pemain lah kalau Iya. saya melihatnya ya. Termasuk Paling enggak 21 itu ya. Iya, 21 masih kalau naik tambah 21 ya bisa tambahnya sekitar 5 lagi lah. 5 gitu. ya. 5 lagi gitu. Ya, ya. Kita butuh lagi pemain kan paling enggak di tengah lah paling tambah 1. Di back oke lah tambah 1 lagi. Depan tambah lagi 1. Gelandang kanan atau gelandang kiri tambah lagi 1. Gitu kan masih saya kira masih cukup lah kan gitu. Mbak kemarin agak sedikit cukup lega juga ya Mas. Akhirnya Rico kan balik misalnya. Rico balik. Nah, jadi itu kekuatan tersendiri ya untuk nanti di winger-wingernya, pengalamannya dia dan sebagainya ya. Iya. Gitu. Rico kembali yos kita punya wing yang cukup Banter-banter ya. Banter-banter ya Mas. Iya, apalagi Dion nih pemain muda juga yang di timnas ini Ya, juga mudah-mudahan naik terus ini. iya, grafiknya bisa naik terus kan gitu. Pengalamannya dia main di timnas kan sudah ada pengalaman. Jadi setidaknya semoga lah dia bisa mengangkat performa tim lah. Ya, setuju Mas. Gitu. Setuju. Dia bisa mengangkat performa tim. Ya harusnya muncul lah Dion lagi kan. Betul. Kan banyak kan. Banyak banget potensinya. Nah, Dan potensi ternyata kan bisa banyak. kan anak-anak Ternyata kan Sleman bisa dan mampu bersaing. Ya. Kenapa kita nggak memberi wadah tempat itu? Ya. Misal kalau bisa bikin tim A, tim B, tim C kan gitu enak Mas. Kita daftarin banyak pemain kan gitu. Ya. Gitu. Yes, seru Mas. Oke teman-teman, mungkin obrolan yang seru ini akan kita sambung lagi banyak di Jaban Garis nanti Mas. Siap. Karena ya kita sama-sama punya keinginan yang sama, sepak bola di DIY, PSS, PSIM, Persiba, Persikup, apapun Persik Gunung Kidul dan lain-lain itu sama-sama maju. Iya, sama-sama berkembang Mas. Yes, Karena betul. potensinya Jogja kan luar biasa. Yes, dan selama ini kita orang kita ono padahal dar iso akeh iki. Iya, kan gitu. Ya, nah ini kita pantau terus ya Mas Andri ya. Sampai jumpa lagi teman-teman di Jaban Garis. Jangan lupa like, subscribe, komen. Mungkin teman-teman mau kita bahas apa, kita mau ngulik apa, silahkan sampaikan saran, kritik atau masukan apapun. Oke teman-teman, Mas Andri terima kasih. Siap, sama-sama Mas Win. Terima kasih teman-teman di Jaban Garis hari ini. Sampai jumpa.